Saya masuk ke topik medan magnet ya. Di video ini saya akan menjelaskan medan magnet tapi pada kawat lurus. Kawat lurus dulu. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Kalau ada kawat lurus yang dialiri arus, ya, kawat lurus dialiri arus, maka sekitarnya akan muncul medan magnet. Nah, pakai aturan tangan kanan ini, jadi pakai tangan kanan kalian, jempol itu menunjukkan arus listrik, 4 jari menunjukkan medan listrik, medan magnetnya. Ya, jadi misalnya nih, kalau ada kawat ke arah atas seperti ini, ya, jadi jempol kalian ke arah atas, maka 4 jari kalian akan berputar begini. Ya, yang titik-titik itu bagian belakangnya. Jadi di bagian depan dia akan ke arah kanan, di bagian belakang dia ke arah kiri. Ya. Nah, itu artinya di bagian depan itu arah medan magnetnya akan ke arah kanan, gini. Di bagian belakang kawat medan magnetnya akan ke arah kiri. Di bagian kanan medan magnetnya akan ke arah belakang, masuk ke belakang, ke dalam. Di bagian kiri medan magnetnya akan titik. Nah, ya, silang itu maksudnya masuk ke dalam layar HP atau laptop kalian. Titik itu keluar dari HP atau laptop kalian. Nah, ini kalau ke arah atas ya. Misalnya lagi kalau ke arah kawatnya ke arah kanan. Misalnya kayak gini ya. Nah, maka jempol kalian ke kanan, praktekin jempolnya ke kanan. 4 jari kalian akan berputar seperti ini. Nah, yang di bagian depan arah putarannya akan, arah 4 jarinya akan turun, di bagian belakang akan naik. Nah, itu artinya di bagian depan B-nya akan turun, di bagian belakang B-nya naik, gitu ya. Di bagian atas kawat B-nya akan keluar, titik. Di bagian bawah kawat B-nya akan masuk. Putarannya seperti itu. Atau mungkin kita bicara 3 dimensi ya. Kalau kawatnya misalnya silang, I-nya silang, ini I-nya ya, yang biru itu I-nya, maka di sekeliling kawat juga akan muncul medan magnet seperti ini. Ya, 4 jari kalian putarannya, jadi jempolnya arahkan masuk ke layar sebagai I, layar laptop ya. Maka putaran jarinya akan begini, searah jarum jam. Ini artinya di sebelah kanan kawat B-nya akan ke bawah, di sebelah bawah akan ikutin putarannya ke arah kiri, tegak lurus ya. Di sebelah kiri akan ke arah atas B, di sebelah atas akan ke arah kanan. Nah, gitu. Ini 3 dimensinya B-nya seperti itu. Jadi di sekeliling kawat akan muncul medan magnet B. Nah, B-nya seberapa besar? Kita ada 2 rumus. Rumus pertama, ini kalau kawatnya lurus panjang, mu0 kali I per 2 VA. mu0 itu dihafalin, 4pi kali 10 7, konstanta, I arusnya, A itu jaraknya. Jadi jarak titiknya ke kawat itu adalah A. Kalau kawat lurusnya panjang. Tapi kalau kawat lurusnya pendek, mu0I per 4PA yang atas ya, kali sin alfa 1 tambah sin alfa 2. Alfa 1 itu sudut antara titik yang diketahui ke ujung-ujungnya. Alfa 2 ke ujungnya satunya lagi. Gitu. Ya, kita lihat cara pakainya. Di soal yang pertama misalnya. Nah, ini teori dulu ya. Suatu kawat lurus berarus listrik membujur dari atas ke bawah. Atas ke bawah gini ya. Arah medan magnet pada titik yang berada di sebelah tenggara kawat adalah, nah, anggap aja ini atas ke bawah, berarti arusnya itu dari atas ke bawah. Nah, ini ya, arusnya I ya. Nah, kalian harus lihatnya gini. Kan di sekelilingnya
akan muncul medan magnet seperti ini. Jempolnya ke bawah ya. Kalian praktekin pakai tangan kanan, jempolnya ke bawah. Putaran 4 jari kamu di bagian belakang akan ke arah kanan, gini. Di bagian depan akan ke arah kiri. Nah, oke. Nah, di sini dia tanya arah medan magnet pada titik yang berada di sebelah tenggara kawat. Sebelah tenggara kalau di sini gambarnya agak susah ya, jadi saya coba kita gambarkan seperti ini aja. Sini, sorry. Gini, nggak apa-apa. Jadi anggap ini bidang kertas ya. Jadi kalau ini ada bidang kertas, arah itu begini. Misalnya ini meja kalian. Arah kanan itu timur, arah kiri itu barat, arah belakang itu utara ke belakang, ke depan itu selatan. Nah, bagian tenggara itu antara timur sama selatan di sini. Nah, jadi dari sini nih, kalau kita buat di sini, gitu ya, maka sesuai putarannya ya, dia akan ke arah sini nih, ke arah sini. Nah, itu namanya arah antara barat sama selatan. Barat sama selatan itu, ini kan tenggara ya. Kalau kanan atas, utara sama timur itu namanya timur laut. Yang ini barat laut. Kalau ke arah sini, ini barat daya. Jadi jawabannya barat daya, gitu. Ya, perputarannya seperti itu. Kalau yang di timur, dia ke sini. Gitu ya. Di sini dia ke sana. Perputarannya. Ini dia ke sana. Gitu. Muter. Oke. Dan harus siku-siku. Jadi ke arah barat daya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Pada gambar di bawah ini, kawat L, bidang XOY, sejajar sumbu X pada arus listrik I. Arah induksi magnetik titik O, searah sumbu apa? Jadi ini kawatnya ke arah kanan, I-nya. Titik O itu ada di bagian bawah kawat. Nah, putaran B-nya ya. Jempolnya kalian arahin ke kanan. Karena I-nya ke kanan, jempolnya ke kanan, maka arah perputarannya akan seperti ini. Di bagian depan ke bawah, di bagian belakang ke atas. Artinya di bagian bawah ini dia arahnya sedang masuk silang. Nah, kalau arah keluar ini Z positif, berarti arah masuk itu arah Z negatif. Gitu. Oke, selalu gunakan tangan kanan, ingat-ingat ya. Kita lanjut. Nah, ini mulai hitungannya ya. Ada sebuah kawat lurus panjang berarus listrik 1,5 ampere, I-nya. Titik berada pada jarak, ini A-nya 5 cm, mu 0-nya ada. Besarnya B berapa? B kawat lurus panjang mu 0 I per 2 VA. Ya, kita lihat cara hitungnya. Mu 0-nya masuk 4pi 10 pangkat min 7 kali I arusnya 1,5 per 2pi kali A-nya jaraknya 5 cm, 0,05. Oke. Ini kita dapat, ini coret ya, 2. Hasilnya saya hitung dulu. 2 pangkat min 7 kali 1,5 bagi 0,05. 6 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter kuadrat. Oke, lanjut. Nah, ini ada 2 kawat nih. Ada 2 kawat sejajar terpisah sejauh 8 cm dialiri arus seperti pada gambar. Besar dan arah pada titik P. Nah, ini saya kasih nama ya, misalnya kawat A, ini kawat P ya. Titik P itu ada di sebelah kanan kawat A. Jadi kalau ini titik P, di perputarannya begini ya. Nah, di bagian depan ke kanan, di bagian belakang ke kiri. Sehingga karena titik P di sini, maka arah B-nya itu sedang masuk. Itu BA-nya masuk berarti. Sementara kawat B ke arah bawah. Jadi kalau jempolmu ke arah bawah, maka perputarannya akan begini. Di bagian depan dia ke arah kiri, di bagian belakang dia ke arah kanan. Nah, titik P ada di sebelah kiri dari kawat, maka dia sedang masuk juga. Jadi kebetulan ini BA sama BB sama-sama masuk.
arah B-nya. Jadi kita cari satu-satu, nanti tinggal dijumlahin. Nah, berarti menembus bidang ya pilihannya ya, karena dua-duanya arahnya masuk. Ya. Oke, kita hitung satu-satu. BA mu 0I 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I 4 ampere per 2pi kali A-nya 0,02 dalam meter ya. Ini coret. Di sini kita dapat BA-nya 2 pangkat min 7 kali 4 bagi 0,02. Dapatnya 4 kali 10 pangkat min 5. Arahnya silang, masuk, menembus bidang. BB juga kita cari. Mu 0 I 6 per 2pi kali A. A-nya jarak sini ke sini 6 cm. 0,06. Dicoret, berarti hasilnya 2,7 kali 6 bagi 0,06. 2,7 2 kali 10 min 7 kali 6 bagi 0,06. Kalkulator ya, hasilnya ini 2 kali 10 pangkat min 5. Silang juga bentuknya. Nah, karena dua-duanya silang, berarti kita jumlahin karena mereka searah. Jadi B totalnya 6 kali 10 pangkat min 5 Tesla atau Weber per meter kuadrat. Jadi yang C, 2 kawat ya. Nah, satu lagi kalau seperti ini, ada sebuah kerangka kawat berbentuk persegi dengan rusuk 20 AK2. Semuanya 20 AK2, dikasih arus I-nya 50 ampere. Hitung besar induksi di kerangka kawat. Nah, ini ada seakan-akan ya, ada 4 kawat yang berbeda. Kawat ke kanan, kawat ke bawah, kawat ke kiri, kawat ke atas. Nah, ada 4 kawat. Ya, kita mulai sebenarnya tapi identik. Kalau kawat yang ke kanan, yang biru, jempolmu ke arah kanan, nanti di bagian bawah itu B-nya akan masuk. B1. Yang ungu juga jempolnya ke arah bawah, di sebelah kiri titik pusatnya itu B-nya juga masuk. B2. B3 yang merah juga masuk. B4 yang hijau juga masuk. 4-4-nya masuk nih ya. Dan untuk B1, B2, B3, B4 semuanya sama, yaitu kawat pendek. Kawat pendek yang sepanjang 20 akar 2, titiknya di sini dengan jaraknya setengahnya dari itu 10 akar 2. Nah, sehingga kalau dibikin segitiga sama sisi ini, segitiga ya. Ini jadi alfa 1, ini jadi alfa 2 sudutnya. Gitu. Nah, segitiganya kita harus cari sudut alfa 1 berapa. Di sini kan depannya 10 akar 2 ya. Sama ya, 10 akar 2, 10 akar 2 kiri kanan. Sehingga sudut kita cari pakai sin aja. Pakai tan. Karena kita tahunya depan sama samping. Tan alfa 1 itu 10 akar 2 per 10 akar 2. Tan yang hasilnya 1 itu 45 derajat. Alfa 2 juga 45. Karena itu sama kaki. Oke, jadi kalau kita masukin ke rumus yang pendek, kawat pendek, mu 0I per 4pi A, sin alfa 1 tambah sin alfa 2. Berarti B1 itu 4pi 10 pangkat min 7 kali arusnya 50 per 4pi kali A itu jaraknya. A itu yang ini ya, jarak titik ke kawat. Jadi A-nya 10 akar 2 dalam meter tapi, ini 10 cm berarti 0,1 akar 2 kali sin 45 tambah sin 45. Ini bisa dicoret, jadinya 50 10 pangkat min 7 per 0,1 akar 2. Sin 45 itu setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Jadi ini jadi akar 2, bisa dicoret. Nah, jadi hasil akhirnya B1 50 kali 10 pangkat ini 10 min 1 naik jadi 10 min 6. Atau 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Tapi ini baru B1. Nah, B2, B3, B4 itu sama dengan B1, yaitu 5 kali 10 pangkat min 5, karena kotak dia persegi. Jadi kawatnya identik, sudutnya juga identik. Sehingga totalnya
B totalnya kalau kawatnya kotak ini tinggal dikali 4. 5 kali 10 4 min 5 kali 4. Jadi 20 kali 10 4 min 5 Tesla. Gitu. Ya, contoh kawat lurus panjang maupun pendek. Kawat lurus dulu di video pertama. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.